Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya tentang kedatangannya dalam kemuliaan dan kekuasaan. Saat itu tidak ada orang yang tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Yesus juga tidak mengatakan dengan jelas kapan waktunya. Waktu kedatangan anak manusia tidak menjadi penting jika dalam seluruh hidup ada sikap waspada dan berjaga-jaga. Melihat tanda dan membaca situasi menjadi kepekaan rohani yang senantiasa diperlukan. Yesus mengingatkan kembali pada peristiwa yang sudah pernah terjadi, yaitu ketika datangnya air bah dan pemusnahan kota Sodom. Air bah dan hujan belerang yang tidak terduga kedatangannya memusnahkan mereka semua. Dengan merujuk pada peristiwa air bah dan juga pemusnahan kota Sodom, Tuhan Yesus memperingatkan bahwa kesengsaraan besar pada akhir zaman akan terjadi. Tidak ada yang dapat selamat dari kesengsaraan itu, selain dari orang-orang yang setia kepada Tuhan dan yang percaya kepada peringatannya akan diangkatnya kepada keselamatan. Dosa dan kebinasaan adalah pasangan yang tidak dapat dipisahkan. Sebab seperti kata Rasul Paulus, upah dosa ialah maut. Maka Yesus memberikan jalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan dari kebinasaan itu. Dia memberi kita peringatan untuk tidak bermain api dengan dosa. Dosa akan membuat kita terlena, merasa nyaman, dan menganggap bahwa inilah kebahagiaan hidup. Inilah tujuan hidup. Namun tanpa kita sadari, kebinasaan itu akan datang tiba-tiba tanpa kita sadari. Entah kita sedang makan dan minum, entah kita sedang bekerja di perjalanan maupun sedang tidur. Kita harus tersadar bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Jangan merasa nyaman
karena menganggap kita masih muda atau menganggap kita merasa tidak menderita sakit yang parah atau menganggap kita mempunyai cukup uang. Sesibuk apapun kita di tengah-tengah dunia ini, bekerja keras untuk menggapai harapan dan cita-cita, mengumpulkan bekal hidup, atau bahkan menikmati berbagai kebahagiaan dan keindahan dalam dunia ini, kita jangan terlena. Kita diingatkan untuk tetap terjaga, sadar bahwa semuanya itu akan berakhir dan akan kita tinggalkan. Seperti dikatakan dalam kitab Pengkhotbah, bahwa pada akhirnya semua yang ada di bawah matahari adalah kesia-siaan. Kita harus tetap tersadar, waktu terus berjalan, dan semua yang ada di dunia ini akan berakhir, dan akan kita tinggalkan. Dan pada akhirnya, kebahagiaan yang kekal itu hanya tinggal satu, yaitu hidup di dalam kebenaran Tuhan. Melalui Injil hari ini, kita juga hendak diperingatkan oleh Tuhan, jangan lagi menoleh ke belakang, seperti istri Lot yang menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Yesus katakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Tidak ada seorang pun dari kita yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dan tidak ada suatu apapun di dunia ini yang dapat menyelamatkan kita. Sebab jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua tentu ingin selamat dan bahagia. Dua hal saja yang perlu untuk keselamatan kita zaman ini. Tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dan patuh setia akan kehendaknya. Meskipun dunia berubah seturut perubahan zamannya, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut kedatangan kerajaan Allah yang mulia dan menyelamatkan.